Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, marilah sejenak kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati untuk memuji Sang Kholik Zat Rabbul Izzati. Dengan cinta dan kebersihan hati, marilah kita lantunkan sholawat kepada Nabi kita, junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberkahi. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah bertemakan kejujuran dengan judul Jujur itu Hebat. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan seseorang. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua. Di luar berkata iya, tetapi di dalam hatinya berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, "Apakah mungkin orang itu pelit?" Tanya seorang sahabat kepada Nabi. Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Sahabat Nabi bertanya lagi, "Apakah orang mukmin pengecut?" Nabi menjawab lagi, "Mungkin saja." Tapi ketika sahabat Nabi bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah mungkin seorang mukmin berbohong?" Kemudian Nabi menjawab, "Tidak." Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwattah. Jamaah yang berbahagia, apa yang bisa kita pelajari dari penjelasan hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran yang lebih baik dari yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Jika kita tidak bisa jujur, lebih baik kita diam. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur serta benar." Jamaah yang berbahagia, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tetaplah berpegang erat, wahai kamu, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan." Hadis riwayat Abu Dunya. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran,
seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia berbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah kelak ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan. Lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga kelak di sisi Allah dia akan tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal di kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara. Mereka selalu istiqomah dan akhlaknya, dan mereka tidak berdusta. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran di dalam agama. Dalam surat Maryam ayat 41 Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadqur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain, yaitu ayat 54 surat Maryam yang berbunyi, Wadqur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seseorang Rasul dan Nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Jamaah, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi kita, hambanya yang jujur dan berkata benar. Kelak di hari kiamat, kita akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya, tidak dibuat-buat. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun dalam perkataan dan perbuatannya. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri didapat dengan mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur inilah akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong dan angkuh. Dengan demikian,
tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tidak akan segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri dan hatinya sendiri, ia sangat takut. Ketakutan itulah, jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Kalimat yang saya sampaikan tadi merupakan manfaat dan bagaimana cara kita bersifat jujur. Seperti yang kita ketahui, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat manusia untuk berkata dari berbuat jujur. Berbohong termasuk dalam kategori dosa besar. Menurut sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, menyampaikan kebohongan menggiring kepada keburukan. Keburukan akan menggiring kepada neraka, dan sebaliknya. Dalam sabdanya ia berkata, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah kelak ia akan ditulis sebagai seorang pembohong atau pendusta. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan pula akan menggiring kepada surga. Sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran, hingga kelak di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang yang berkata jujur dan berbuat jujur. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, berkata bohong dan kesaksian palsu termasuk dosa besar. Disebutkan pula dosa besar lainnya, yaitu syirik kepada Allah, membunuh, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang benar, yaitu berkata jujur, dengan jannah, yaitu surga. Rasulullah bersabda dari Abi Umamah diriwayatkan dalam riwayat oleh Abu Daud. Riwayat ini berisi, saya adalah penjamin rumah di Rodbil Jannah. Apa yang ada di sekitar Jannah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Aku adalah penjamin di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun itu bercanda. Dan aku adalah penjamin di atas surga bagi siapa yang berakhlak baik. Bohong adalah buruk dan jelek. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang isinya adalah tanda-tanda orang munafik ada 3. Ia berkata, dusta, bila berjanji mengingkari, dan bila diberi amanat dia akan berkhianat. Kemudian ada 4 hal juga yang barang siapa berada di dalamnya maka ia akan termasuk orang-orang munafikin. Dan barang siapa yang di dalamnya ada salah satu perangai dari keempat hal tersebut, maka ia memiliki perangai dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Ini berisi apabila berbicara dia berdusta, apabila diberi amanat dia berkhianat, dan apabila dia berjanji dia akan mengingkari, dan bila berbantahan dia akan durhaka atau berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun penyebabnya, dusta harus kita jauhi. Karena itu, mari kita jaga lisan, perbuatan,
dan keyakinan dari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan dusta. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim itu selalu memiliki akhlak yang mulia dan bersikap jujur. Jamaah rahimahullah yang saya banggakan, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi